Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tetap baik meskipun kita sedang mendung seperti sekarang. Seru dah kemarin dari bukunya. Ada donasi bunga bukunya. Gue topan. Kasih ke siapa nggak? Nah, coba mas. Bapak enggak ada? Nah, kita absen dulu ya. Oh ya, sebelum absen lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu. Pada Ihsan tolong mengucapkan. Lalu siap. Doa dimulai. Baiklah, langsung saja Bapak akan jelaskannya ya. Abdul Rahman, Abni Isnaria, Aini Janatul Matwa, Alfa Isman, belum datang ya. Jelas, sudah sama. Alda Hita, Putra Hidayatul Ramadhani, Zaki Sandra Palapakana, Jelas. Diana Atifi, sehat ya? Dipandra Himadi, Jelas. Elsa Fitri, Fadilah Rahma, Faisal Adam. Ini Pak. Oke. Oke, suratnya Itu deh. sudah saja. Bahan Oke. Jamila Sayyidatun, Aikal Kadaman, Jelas. Husniatul Asma, Janatul Ilmi, Jelika Rizkayanti, Khairan Salifah, Muhammad Istan, Jelas. Nabi Azhar, Nabila Tuliati, Nur Ismi Tira, Nuraini Azhar, Putri Suka, Regina Zakia Putri,
Plus tinggal ng tama sa buwa. Yan tinggal sa mga Pabrik drama yang di ya. Isi taraf ketinggalan saudara di kami kerja. Jadi untuk hari ini yang absen itu ada 4. Dan saya untuk belajar mana? Yes. Ada kenalan tadi pas mau pergi ke sekolah? Ada. Kan udah. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran, kan kita cuma 2 minggu kemarin satu ini dapat nilai. Jadi kalau kita ya. Abdurrahman, Delika, Diana, Sadri, Sofia, Kusniato, Aura, dan Naturi. Evanra, Isla, Nabil, Nabil, Aini Janarko, Rafa, tingkahnya ditahan dulu ya. Ira, Yanti, Nabila, Aini, Lesti, Jessica, Danina, Nah, sudah dilihat di rumahnya. Dimasukkan atau sudah? Gampang ya soalnya. Hah? Gampang soalnya atau gampang jadi jawabannya? Sebelum kita memasuki materi pelajaran hari ini, Bapak ingin sedikit membuat agar anda semua ingat apa sih yang kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat tak apa pembelajaran terakhir yang pernah kita lalui? Nilai dan norma sosial. Nah,
Jadi setelah mempelajari nilai dan norma itu, tentunya kita akan melanjutkan ke materi baru yaitu interaksi. Tentunya sebelum kita berinteraksi dengan orang banyak, kita harus mengetahui bagaimana kata-katanya, bagaimana nilai dan norma yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, coba katakan, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari nilai sosial? Pada akhirnya, bisa? Nilai sosial adalah kualitas perilaku, pikiran dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar. Tentunya yang dimiliki dan layak dihidup oleh orang lain. Nah, jadi nilai sosial itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dan layak dihidupi oleh orang lain. Dan juga hal itu harus kita terapkan dalam berinteraksi sehingga apabila kita sopan kepada orang, maka tentunya orang juga akan sopan kepada kita. Nah, apakah anak-anak Bapak sudah siap untuk masuk kepada materi baru? Kalau begitu langsung saja ya kita masuk kepada materi baru. Apakah semuanya kelihatan? Sudah, kelihatan. Ada yang minus enggak? Enggak. Jelas kan? Tapi jangan bercanda. Serius. Kan kita biasanya bercanda. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran, Bapak ingin memancing nih rasa ingin tahuan anak-anak Bapak semua. Nah, itu gambar orang lagi ngapain? Nah, dalam kita melakukan transaksi jual beli, tentunya kita ada melakukan interaksi dengan si penjual. Nah, jadi apakah bentuk interaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini disebut interaksi apa? Nah, ya kan memang materinya interaksi sosial. Kan ada tuh contohnya yang dengan individu dengan kelompok. Nah, kan itu cuma kayak satu penjualnya satu pembelinya. Kecuali pembelinya banyak, penjualnya satu bisa kita katakan sebagai interaksi individu dengan. Nah, kan pintar lah. Oh. Nilai ujiannya dia 80 sih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis proses interaksi asosiatif dan disosiatif. Oke, kita langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama itu adalah pengertian interaksi sosial. Oh ya, sedikit. Nah. Oke. Maaf lah Bapak. Ya. Apa ya? Nah, jadi interaksi sosial itu adalah hubungan yang dinamis bersifat timbal balik atau yang lokal antara satu orang individu dengan individu lain. Artinya di sini interaksi itu adalah hubungan yang kita lakukan dua arah. Kalau misalnya ada kita ngomong banyak panjang lebar dengan terus nanti nah, itu bisa dikatakan berinteraksi namanya. Kan dia nggak panggil lalu.
atau cintanya yang bertepuk oh kan? Kan bisa dibalas tuh. Misalnya kalau misalnya nggak ada timbal balik ini atau umpan balik, maka interaksi tidak akan terjadi. Dan bentuknya itu ada individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok. Mungkin kalau individu dengan individu tadi seperti interaksi yang terjadi antara proses jual beli yang Bapak kasih lihat. Untuk individu dengan kelompok bisa dikatakan seperti Bapak dengan anak-anak kesayangan Bapak. Kalau kelompok dengan kelompok itu mungkin seperti Anda semua pasti tahu kan demo. Demo kan tuh kelompok mahasiswa bentrok dengan kelompok aparat. Padahal kan harusnya aparat itu yang mengayomi masyarakat, bukannya malah melindungi situs-situs yang ada di atas. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian interaksi sosial menurut Andi. Yang pertama George C. Kumen. Kepada kerja, boleh tolong dibacakan apa itu? Adalah interaksi adalah aktivitas yang diganjarkan atau hukuman di mana satu tindakan menjadi stimulus dari tindakan yang lain. Artinya adalah interaksi sosial adalah hukuman di mana satu tindakan menjadi stimulus tindakan yang lain. Contohnya seperti ini. Misal, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti sekali dua kali kita pernah dengan orang lain tersebut membicarakan orang lain. Stimulus ini artinya dorongan, sehingga dorongan kepada orang yang kita beritahu tersebut akan memiliki respon berbeda. Bisa jadi dia respon akan bertensi kepada orang yang kita bunyikan tersebut, atau dia juga tidak percaya dan malah berbalik pada kita yang menyebarkan informasi palsu, sehingga akan membuat si teman bicara kita itu tidak percaya lagi kepada kita. Yang kedua ada bonet asli. Silakan. Dengan dua orang atau lebih, di mana perlakuan satu individu mempengaruhi performa individu lain. Bisa di sini kita lihat bagaimana cara para guru dalam mendidik anak-anak. Tentunya jika anak-anak semua diinginkan guru untuk selalu dapat waktu datang di sekolah, maka guru tersebut tentunya juga harus tepat waktu datang di sekolah. Yang ketiga ada pengertian John Lewis Dillon. Pada Sabri apakah bisa? Tidak. Yang baca saja kamu tidak bisa. Yang ketiga John Lewis Dillon. Hubungan sosial dinamik antara individu dan kelompok atau antar kelompok. Kan bisa tuh. Itu kamu lagi bikin apa? Pasti. Mungkin bikinnya ya, belajar dulu ya. Untuk materi selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Yang pertama itu ada imitasi atau proses belajar dengan meniru perilaku. Imitasi di sini contohnya itu seperti pasti Anda semua pernah melihat ada teman Anda yang stylenya keren. Karena teman Anda itu stylenya keren tuh, pasti ada rasa keinginan untuk bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia bermake up, bagaimana angle fotonya. Jadi imitasi ini bisa dibilang adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi.
Kan ada tuh teman anda yang namanya Kikcis dan yang segala macam. Pasti anda yang bertanya, ini si Oya di mana sih? Info ibunya dong. Lanjutin dong. Bisa gitu. Kan selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi di sini artinya adalah keinginan untuk menjadi sama. Satu tahap di atas imitasi. Seperti orang yang fanatik pada idol atau misalnya dia akan begitu pakaian lah, gaya ngomong lah. Ada di sini fans Korea. Nah, pasti kalian ada rasa ingin untuk minimal apa lagu mereka deh. Nah, apa lagu mereka mungkin coba-coba tes mereka di kamar. Nah, sebenarnya itu tidak apa-apa selama Anda itu masih di ranah hikmat, kan? Bapak pun juga gak masalah kok sama yang K-pop, yang ini. Ya itu kan urusan dari kamu sendiri. Kalau mereka suka, ya udah senang kamu. Boleh Bapak lanjutkan? Nah, selanjutnya ada motivasi atau dorongan stimulus untuk melaksanakan sesuatu secara kecil dan bertanggung jawab. Pasti anda semua sering mendengar kata motivasinya. Apalagi misalnya kalau sedang naik down di dalam kan, pasti itu kuasanya kepada kita. Kuat. Benar Bapak kan? Bapak pas masa SMA. Nah, seperti pemberian pasien bola pas hari Senin. Sadar nggak kalian ke pas pelajaran? Terharu demi anak-anak semua, beliau merasakan rasa sedih yang begitu mendalam. Nah, selanjutnya adalah sugesti berupa pemberian pengaruh orang lain dengan berbagai cara-cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pengaruh tersebut tanpa berpikir. Nah, contohnya di sini itu seperti jika Bapak ingin memberi kalian tugas. Nah, kan kalau Bapak bertujuh, kalau misalnya nggak bertugas, nah Bapak tanda tangan melakukan. Sehingga kalian pasti akan membuat tugas tersebut tanpa berpikir. Kita bikin aja tugas ini sekarang, biar dapat tanda tangan cepat dan sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada simpati. Simpati itu adalah perasaan tertarik yang membuat kita merasa seolah-olah berada di posisi orang tersebut. Nah, misalnya ada teman kalian yang sedang kekurangan atau teman dekat kalian lah. Pasti kalian juga merasakan apa itu yang dia rasakan. Mungkin kok dia kecelakaan lah, apalah dan sebagainya. Nah, untuk yang terakhirnya adalah empati. Bedanya simpati dengan empati ini adalah kalau simpati ini kan. Kalau simpati, singkat, garis. Nah, empati ini bedanya. Tetap kita merasakan dari orang lain, tapi lebih mendalam. Dan juga empati ini dibarengi dengan tindakan. Mungkin bisa dari kita bikin sakit atau memberikan donasi kepada bantuan banjir kan hujan-hujan sekarang ini. Atau sering kan kalau anak-anak OSIS minta sumbangan untuk korban di Palestina. Itu kalian tuh ngasihnya tugas Palestina. Kalian merasakan juga apa yang dirasakan oleh teman-teman kita di Palestina tersebut, sehingga seberapa pun sumbangan yang kita berikan itu semoga membantu bangsa. Amin lalu. Amin. Nah,
Selanjutnya kita masuk kepada cara terjadinya interaksi. Nah, kalau kita ingin berbicara dengan orang lain, pasti kita melakukan mungkin kontak mata, ya kan? Tapi kalau sama si dia apa tak melakukan kontak mata? Hah? Bisa? Nah, kontak sosial itu adalah antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial. Dan masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus terjadi. Nah, apa penjelasan? Apa reaksinya? Apa? Nah, mungkin. Coba kalau misalnya bapak yang akan nampak ya. Dan kontak itu bisa lepas mungkin kalau misalnya kita sudah sah dengan pasangan kita ya mungkin kontak. Tapi yang bapak lihat anak-anak bapak ini belum sah pun sudah hancur. Nah, mungkin contohnya itu seperti kontak primer. Kita harus bertemu langsung dengan orang yang ingin kita lakukan interaksi. Mungkin bisa dengan salaman. Pastinya kalau anak-anak semua ingin yang baru bertemu atau kenalan dengan orang lain pasti salam atau minimal menyapa gitu. Oke, hai kak, hai bang. Atau memperkenalkan diri atau dia juga memperkenalkan diri. Nah, intinya kontak primer itu kita langsung face to face dengan orang kedua tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada kontak sekunder yang dimana kan udah bapak suruh mencontohkan gimana itu interaksi. Tenang dulu ya. Nah, selanjutnya itu kontak sekunder di mana kontak sekunder ini artinya menggabungkan cara-cara misalnya melalui pesan WA dan juga melalui orang lain. Misal, tidak, kalau sampai itu, kalau sampai itu K45 ini. Nah, itu kan melalui orang ketiga antara orang lain itu. Sampai di sini ada yang ingin anak semua tanyakan? Tidak. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan wujudnya. Wujudnya tadi seperti yang kita bahas di awal itu ada individu dengan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Sampai sini paham? Paham. Ujian bisa lagi? Iya bisa. Tidak tadi. Masih dikit. Tanda tangan itu masih jadi. Nah, syarat interaksi sosial yang kedua itu adalah komunikasi. Yang dimana komunikasi itu adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara. Komunikasi dapat dilakukan dengan kata-kata, verbal ataupun non-verbal. Nah, contoh kalau verbal itu anda tahu nggak gimana komunikasi secara verbal? Pernah dengar kata verbal nggak? Jadi tahu kan apa itu verbal? Apa tuh?
Hah? Ya, verbal ini kata-kata langsung gampang yang dijelaskan di depan. Itu komunikasi secara verbal. Nah, sedangkan dengan menjelaskan non verbal itu seperti ini dengan gestur. Misal, sayonara. Bukan dengan non verbal itu mungkin bisa dengan cara human ya. Atau kalau dengan kegiatannya pasti itu. Nah, selanjutnya komunikasi ini juga ada syarat-syarat terjadinya. Yang pertama itu pengirim atau komunikator, istilah Inggrisnya itu sender. Adalah pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Cuman akhir-akhir ini cek bapak dari balas. Dan cewek-cewek ada caranya enggak? Bapak dari sini bukan kemarin. Nah, dia fokus lagi ke depan. Yang kedua itu adalah penerima atau istilah itu komunikan. Nah, komunikator ini sensitif, komunikan itu penerima atau receiver. Bisa nggak menanggapi bilangnya? Receiver. Orang Inggris ya semuanya. Nah, penerima atau komunikan ini merupakan pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Nah, seperti para cibi-cibi biasanya yang menunggu si cowok mengirim pesan, kalau nggak dikirim dia nggak bakal menunggu. Ya kan? Ya. Kenapa gitu? Gengsi. Ya. Kalau misalnya ada yang lain yang respon dia. Nanti galau. Foto kata-kata, foto segala macam. Nah, kalau ada cowok gimana tuh kalau misalnya kita nggak dibalas? Lanjut login nggak sih? Login lah. Nah, yang ketiga itu ada pesan atau maksud. Adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh pihak kepada pihak lain. Nah, maksud itu tujuan kita misalnya. Hai, dapatkan dulu. Itu nggak ada tujuan. Nah, umpan balik itu adalah feedback atau hanya kita dapatkan dari si penerima tentang apa pesan yang disampaikan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri interaksi sosial. Abdul Rahman, kalau Bapak untuk membacakan apa itu ciri-ciri interaksi sosial? Pertama, maksudnya Jelas sekali suaranya. Rahman kan? yang pertama pelakunya lebih dari satu orang. Nah, nomor dua. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Oke, juga. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, terlepas dari nama dan bedanya tujuan tersebut dengan yang dipikirkan pelaku. Oke. Ada dimensi waktu atau hal juga ini dan antara besar yang akan menunjukkan sikap aksi yang sedang berlangsung. Oke, terima kasih Rahman. Beri aplaus untuk Rahman. Jadi tentunya interaksi sosial ini memiliki perilaku yang lebih dari satu orang. Kalau misalnya satu orang doang, itu disebut apa? Orang gila lah, orang gila. Nah,
Tentunya ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial, mungkin dengan kode-kode melalui mangsa. Nah, yang juga ada maksud dan tujuan yang jelas terlepas dari teman tindak pidana. Dan keempat, masa lampau, masa kini, dan masa depan. Sebelum kita masuk kepada selanjutnya, apakah ada di antara anak-anak yang ingin menanyakan tentang hal yang sudah Bapak jelaskan ini? Kalau ini Bapak menanya, misalnya cara Anda semua memulai obrolan atau interaksi dengan orang yang tidak Anda kenal itu biasanya kalau misalnya nih sudah ditemuin, dibuat, cuman tanggapannya tuh judes, mau nggak? Ya. Ya siapa tahu kan dia lagi judes tuh mungkin dia nggak salah. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada proses asosiatif. Asosiatif ini adalah interaksi sosial yang sifatnya itu membangun, yang tidak memecah belah. Yang pertama itu ada kerjasama. Siapa di sini yang tidak mau diajak kerjasama? Mau semuanya kan, apalagi kalau di dalam ujian. Jujur saja, Bapak kan juga SMA. Kerjasama. Nah, pasti Anda semua tahu apa itu kerjasama kan? Nah, kerjasama kerja bersama-sama. Nah, tentunya kalau kerja bersama-sama itu pasti ada tujuan yang sama juga, yang bersifat membangun atau menolong dan juga bisa bersifat destruktif atau menghancurkan. Mungkin contoh yaitu seperti tawuran atau dengan ceker-ceker atau ada nih ada nih satu orang di kelas karena dia berhubungan dengan satu anggota kelompok yang bisa dihasilkan yang cukup besar, maka si anak yang sendiri ini akan ditindas oleh banyak orang. Seperti yang kemarin itu yang di pantai, si tahu kan? Nggak tahu? Ada kasus. Nah, ya YTTA aja ya. Kan sebagai contoh. Tentunya bentuk kerjasama juga ada beberapa hal yang pertama itu spontan terjadi secara serta-merta. Pasti Anda semua pasti pernah lewat di media sosialnya kalau ada masyarakat nakal yang masuk ke jalur busway. Pernah lihat kan? Orang Jakarta. Kan kalau misalnya ada polisi itu, pasti mereka kerjasama buat menghancurkan bahu jalan saya mereka misalnya. Nah, itu kan terjadinya secara spontan. Dan juga misal kalau pas acara kemarin, kan hujan tuh, pasti kita saling tolong-menolong secara spontan untuk bagaimana acara perayaan hari Ibu ini harus tetap berjalan meskipun kita tidak panitia, kita tidak jalan dan
Yang kedua adalah langsung merupakan hasil perintah. Nah, misal seperti bapak dengan bapak David. Di sini kan bapak ini kan punya bawahan. Nah, satu bapak disuruh misal Al. Nanti bapak ingin pergi ke nanti ganti bapak di kelas 9 ya. Oke Pak, langsung bapak lakukan kan. Pak bantu itu pada pilih kelas 9. Nanti ini dari bapak nanti kalau sama dia. Nah, sehingga Nanda semua. Kalau Nanda bisa terjadi di kelas, nah, membantu bapak. Tanda tangan pasti bapak ada tidak? Pasti Pak. Pasti. Tapi ya Ya. kalau misalnya ditanya Oke Pak. CTP aja. Nah, yang ketiga itu ada sistem kontrak yang artinya berdasarkan syarat-syarat yang harus disepakati. Biasanya sistem kontrak ini dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Nah, yang ketiga itu adalah yang keempat itu adalah tradisional atau untuk sistem sosial. Mungkin bisa dengan cara menolong orang beralih, ikut macam dan sebagainya. Dan gotong royong juga bisa dikatakan sebagai tradisional karena 15 bulan. Nah, selanjutnya itu ada wujud kerjasama atau bargaining, pertukaran barang atau jasa. Barang di sini mungkin kita membeli kepada orang yang menyediakan barang yang tidak kita miliki. Nah, pas pada satu jam yang paling kita butuhkan itu pasti mantel, jas hujan atau kayu. Nah, tentunya kita melakukan pertukaran. Nah, kalau dari segi jasa, karena sekarang zaman sudah maju, pasti ada yang namanya taksi online atau makin kan. Bagi Anda semua yang selesai bulannya pakai ojek, kalau hari hujan bisa mungkin untuk memesan makin apabila uangnya lebih. Kalau nggak lebih ya ajak saja. Nah, yang ketiga itu ada coalition atau bahasa Indonesianya koalisi. Kerja bersama organisasi lebih dengan tujuan yang sama. Mungkin koalisi ini banyak terjadi di politik, partai-partai, misal koalisi antara partai Gerindra dengan partai PAN dan segala macam. Mungkin koalisi anak tari SMA 5 dengan anak tari SMA 2 karena sekolah kalian sama kan? Mungkin saja itu kan. Contohnya seperti itu koalisi. Nah, kalau joint venture itu adalah usaha patungan untuk proyek tertentu. Biasanya tuh kalau ada hal-hal event, nah, biasanya tuh orang patungan. Misal kalau di tempat bapak itu ada acara pemuda. Nah, pasti pemuda itu datang ke rumah untuk meminta sumbangan agar acaranya bisa berjalan dengan lancar. Pasti anda semua dilaksanakan. Ya. Nah, biasanya nominalnya itu dibatasi mungkin 20.000 per rumah atau 50.000 juta. Kadang uangnya itu sudah dipakai semuanya tidak. Selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang saling bertentangan sebagai upaya untuk mengatasi. Akomodasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik. Yang pertama itu ada koersi, pemaksaan kehendak tidak kuat ke pihak yang lemah. Yang kedua ada kompromi, saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian masalah. Nah, misalnya nih ada dua pihak yang bertengkar. Nah, daripada mereka selalu melakukan pertikaian, mereka melakukan kompromi agar tuntutan yang mereka inginkan itu dapat tercapai sehingga tercapailah akomodasi.
yang ketiga ada mediasi. Mediasi ini adalah mengundang pihak ketiga terkait untuk mencapai tujuan. Misalnya, si Nabil dengan si Rizky berkelahi. Misal. Ya kalau yang sebenarnya juga nggak tahu. Misal. Nah, datang si Rahman sebagai penengah. Tapi posisi Rahman di sini cuma untuk melerai, bukan menyelesaikan masalah mereka. Nah, selanjutnya adalah arbitrasi. Arbitrasi di sini hampir sama dengan mediasi, tetapi pihak ketiga tersebut yang memutuskan apakah hukuman yang akan diberikan atau apakah mereka akan dinamaikan. Nah, arbitrasi ini biasanya pihak berwajib. Contohnya saja seperti polisi, hakim, jaksa. Kalau di sekolah yang biasanya sebagai penengah itu siapa? Nah, benar. Mungkin kalau masalahnya sudah sangat-sangat gawat, wakil atau kepala sekolah. Nah, kalau misalnya masalahnya masih ringan, mungkin bisa diselesaikan oleh guru yang mengajar di kelas. Nah, selanjutnya yang kelima adalah konsiliasi. Artinya mempertemukan keinginan demi tercapainya tujuan bersama. Nah, misalnya ada dua orang yang bertikai atau berkelahi. Nah, aku maunya ini. Nah, aku maunya itu. Nah, jadi ditemukan mereka berdua sehingga ditanyain tuh, apa sih keinginan kalian? Nah, dari keinginan mereka ketika sudah diketahui, maka akan dicarikan solusi atau tujuan yang membuat mereka bisa kembali berdamai. Nah, yang keenam itu ada toleransi, artinya menghindari perselisihan tanpa adanya perselisihan. Nah, di sini Ananda semua, ada nggak yang punya teman agamanya itu selain dari Islam? Ada. Jujur, Bapak di Padang, Bapak sama orang Kristen kamar. Orang mata. Marga dia itu silalani. Nah, mungkin awalnya pas Bapak masih SMP atau SMA, Bapak memiliki rasa tidak sukaan kepada yang non-Muslim tersebut. Nah, setelah Bapak belajar, pikiran Bapak bertukar, pola pikir Bapak sudah berubah, maka Bapak sangat-sangat menjunjung tinggi. Karena kenapa? Kan sudah diturunkan oleh Tuhan kita Insya Allah di surat Al-Kafirun bahwa untuk agamamu dan mereka agamamu. Maka menurut Bapak kalau kita membenci dia itu salah aja gitu kan, dia juga manusia. Jadi misal kok ada orang-orang, pasti Ananda semua pernah melihat dari kita kalau penolakan pembangunan gereja lah, gereja dikom lah, kan mereka cuma ingin beribadah, bukan kecuali ibadahnya itu juga berbagi. Tiada-adanya kita untuk masuk ke golongan dia, itu baru bergabung. Kalau misalnya dia cuma ibadah untuk agamanya sendiri, ya why not? Nah, juga dengan toleransi ini kita bisa menghindari perselisihan atau konflik yang terjadi. Kan ada tuh konflik agama. Konflik agama seperti di Poso antara orang Madura dengan orang Dayak, di mana kalau orang Madura itu tinggal kita ucapin ke mungkin kalian belajar tuh, mungkin pas kalau misalnya masih ngambil dulu ini, mungkin pas kelas 12 dulu ada tuh bahas konflik. Kan di negara kita ini cuma kelihatannya misalkan sejarahnya tuh
juga bisa dibilang cukup gelap. Yang ketujuh adalah stalemate. Stalemate itu adalah jika tercapainya keseimbangan, maka konflik berhenti sendiri. Yang kedelapan adalah adjudikasi, penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Nah, karena sudah tidak bisa diatasi oleh mediasi atau mediasi, maka pihak yang berkonflik itu akan dibawa ke jalur hukum, diputuskan melalui pidana. Nah, yang ke-9, segregasi atau saling memisahkan diri untuk mengurangi ketegangan. Nah, misal ada ini mereka bersaudara. Misalnya ngantuk. Hah? Ini lingkungannya. Tahan bentar ya katanya. Nah, selanjutnya itu adalah bincang yang dimana penangguhan kebutuhan untuk mencari penyelesaian. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang akomodasi. Nah, tidak. Nah, masuk kita ke selanjutnya yaitu asimilasi. Pada Syakila boleh tolong Bapak untuk membacakan. Asimilasi yaitu proses perpaduan dua kebudayaan yang menyebabkan terjadinya kebudayaan bantuan. Dalam proses asimilasi yang terlibat biasanya golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Sifat khas untuk kebudayaan golongan minoritas berupa dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan dari golongan mayoritas, sehingga lambat laun golongan minoritas tersebut kehilangan kepribadian kebudayaan dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. Contohnya penggunaan bahasa. Nah, asimilasi artinya perpaduan dua kebudayaan yang terjadinya kebudayaan berulang. Contohnya saja penggunaan bahasa. Nah, di mana logat bahasa Indonesia Bapak? Alhamdulillah. Cuma nggak sih masih ada aksen-aksen Minangnya? Nah, artinya ya seperti penggunaan bahasa tersebut. Dan juga asimilasi ini akan membuat golongan-golongan minoritas tersebut kehilangan kepribadian kebudayaan aslinya. Seperti teman kos Bapak tuh, dia itu namanya kan Kevin. Nah, sudah sangat-sangat lancar bahasanya. Sehingga dia sudah lupa gimana caranya ngomong dengan bahasa Batak. Kalau misalnya Ananda semua ketemu temannya, pasti Ananda mengira nggak bakal ngira kalau dia itu adalah orang Batak. Serius, lancar banget. Oke. Selanjutnya itu adalah akulturasi, di mana akulturasi ini adalah proses penerimaan dan pengolahan unsur budaya asing menjadi kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asing. Contohnya seperti Masjid Menara Kudus yang ada gambarnya. Itu martabak juga merupakan akulturasi antara budaya Indonesia dengan budaya Arab. Martabak dan antara bulan beda ya. Martabak tuh yang martabak kembang, kalau terang bulan itu yang manis dari Bandung.
Makabalo akulturasinya itu dengan Arab. Coba lah kali Ananda semua kok pergi ke Bandung, ke Bangka, Ananda tanyain makabak yang jual makabak di sini tuh nggak bakal, nggak ada kak, nggak ada bang. Adanya cuma dalam bulan. Nah juga Candi Borobudur itu adalah dia kan Ananda semua tahu Candi Borobudur itu merupakan candi orang Buddha kan. Nah, tapi arsitekturnya itu meniru Hindu. Makanya Candi Borobudur itu adalah percampuran antara budaya Hindu dengan budaya Buddha. Nah, karena tadi kita sudah masuk kepada interaksi sosial yang asosiatif, ada juga nih lawannya yaitu proses disosiatif. Yang pertama itu ada persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik. Persaingan itu adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya saling berlomba atau persaingan antar individu atau antar kelompok tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mengejar sesuatu nilai tertentu supaya lebih maju atau lebih cepat. Contohnya adalah saat siswa bersaing untuk mendapatkan peringkat pertama atau pada saat berlangsungnya suatu pertandingan. Seperti Ananda di kelas ini pasti saling bersaing untuk mendapatkan posisi yang terbaik kan? Nah, kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Kontravensi adalah sikap menentang secara tersembunyi agar tidak sampai terjadi perselisihan atau konflik secara terbuka. Nah, yang terakhir itu adalah asimilasi, yang dimana, konflik merupakan suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pengetahuan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik itu biasanya adanya perbedaan individu yang memiliki pendirian dan perasaan, berprasangka buruk kepada pihak lain, individu yang kurang bisa mengendalikan emosi, adanya perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, dan yang kelima adalah persaingan yang sangat tajam sehingga kontrol sosial kurang berfungsi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk sekarang, Bapak ingin Anda semua duduk berkelompok dan akan Bapak kasih tugas. Nah, 4-4 saja. Kan pasuk. Ini, Penja bisa. Tigna, tuh. Nah, kan pas lah. Kalian cowok kan? Kira-kira mana? Nah, silakan susun lah bajunya. Betul, ada sendiri. Nah, misalnya memperhatikan Bapak ini selesai. Nah, tolong keluarkan kertas satu lembar buat nama anggota kelompoknya.
Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Sudah? Nah, bisa kita lanjutkan. Nah, kelihatan. Kelihatan? Kelihatan kan gambarnya? Maaf ya kalau belum. Kan ada bagusnya di sini. Nah, jadi Bapak Yulin Ananda menganalisis gambar apa saja di dalam bentuk tabel di kertas tembakau. Yang pertama itu di kolomnya itu Anda buat gambar yang terlihat dan bentuk interaksi sosialnya. Nanti misalnya gambar A, orang apa itu ada di sini. Terus bentuk interaksinya itu apa? Di sini. Begitu selanjutnya. Sampai sini paham? Apa Don? Nah, kan itu ada gambar kan. Ya kalau nggak jelas kan bisa ke depan nanti. Nah, kan ada gambar kan. Nanti Anda analisa gambar tersebut gambar apa tuh ngapain? Nah, gambar kasih itu kan ada tuh yang gambar A, orang tolong. Yang Bapak minat nanti yang masih cuma dengan gambaran, ya kan? Nah, nanti yang Anda bikin tuh apa namanya misalnya di sini demo berarti Anda. Terus untuk interaksinya ini kemana maksudnya? Mungkin individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau tadi ada asimilasi atau lainnya. Nah, ke sini paham? Gimana? Itu akumulasi. Ya. Bapak. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ke Bapak ya.
Ada yang ingin ditanyakan, Putri? Yang cowok aman? Aman, Pak, aman. Lihat aja. Iya nggak sih? Sarah nggak tiktokan ya Sarah? Bantuin tuh temannya Lucy. Mau kemana? Jadi saja. Oh ya, Nanda juga boleh menggunakan HP dalam mencarinya ya. Oke, Bapak. Ya, tapi HP-nya digunain buat cari yang Bapak suruh ya, bukan yang lain. Oke, Pak. Siap, Pak. Cari-cari, Pak. Selesai. Hah? Itu yang paling genteng enggak. Gentengnya cepat. Nah, suaranya tetap dikontrol ya, jangan ada yang bicara hal selain yang Bapak suruh, oke? Anak-anak semua ada yang ingin BG, tapi BG-nya belum datang. Belum. Oke, waktunya 5 menit lagi ya.
Nah, bentuknya tadi kayak asosiatif. Kan tadi ada tuh kalau misalnya yang memperhatikan itu kulturasi, asimilasi, akomodasi, nah kan sudah Bapak konekkan tuh sama HP untuk mencari informasi itu. Nah silahkan digunakan HP-nya untuk mencari hal yang Bapak suruh ya, bukan membuka hal lain. Main bola kan itu, kalau main bola itu nggak mungkin satu-satu. Nah, bola kan sebelah sebelah. Jadi nggak cuma terbatas hanya satu saja jawabannya. Mana kamu lagi? Yes. Nah, udah selesai.
Nah, yang udah selesai. Ya, siap. Siap, Bang. Mantap. Semua dengan baik. Nah, duduk lagi, tunggu pertanyaannya. Nah, nomor lain yang harus elemen cowok. Ya, lambat, lambat. Lambat, lambat. Nah, duduk. Betul. Salam dulu. Nah, selesai. Jangan gangguin lucu. Nah, nah, 1 menit lagi siap dan siap akan Bapak minta untuk presentasinya, Pak. C, D, C, Miss D, Miss D tuh arsitektur Cina. Ayo, cepat. Ya, kita Masa nggak kasih sama yang cowok? Nah, siap? Kalau berempat. Mana lagi dah semuanya? Banyak yang kenal. Kira
Nah, tolong perhatikan di depan ya. Oke. Nah, HP-nya disimpan. Gak ada yang kena oke. Nah, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1, saya sendiri Tiffany Esenja. Saya Karen Alfa. Saya Kenya Hawa. Ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang mencari dari gambar-gambar tersebut untuk mencari bentuk interaksi sosialnya. Mulai dari gambar pertama, yaitu bergotong royong yang akan dijelaskan oleh Nur ini. Gotong royong berbentuk asosiatif karena dalam kegiatan tersebut nampak masyarakat sedang bekerja sama untuk memperbaiki rumah tangga keluarga. Dan yang kedua, nampak pada gambar B yaitu bermain bola akan dijelaskan oleh Dania. Bermain bola berbentuk Suara bermain bola digunakan untuk biasanya melakukan dengan bentuk tindakan atau kode. Baik, yang ke gambar yang B itu nampak pada gambar tersebut ada berbentuk masjid yang bangunannya itu seperti perpaduan antara itu kayak budaya-budaya asing dan itu termasuk dalam bentuk akulturasi. Dan yang B demo adalah Nusa. Demo berbentuk asosiatif karena dampak dari gambar tersebut kelompok yang bertentangan untuk mendapatkan suatu kesempatan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Menjadi dengan kebilang di topik Nah, orang ada ingin memberikan kritik saran. Baiklah, bagi kelompok-kelompok lain ada yang memberikan kritik atau pertanyaan. Nah, apakah ada yang teman Anda yang lain kelompok lain ingin memberikan kritik, saran atau pertanyaan kepada kelompok yang presentasi? Silakan. Tanya. Berikan kritik, saran. Dan pertanyaannya harus tetap di dalam materi ya, tidak ada yang keluar dari materi. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Oh, maunya diajak ya? Kelompok cowok, maju ke depan. Nah, yang tidak ada yang lebih topik. Mau Bapak tangkap mungkinnya? Masukkan Anda juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
kelompok 6 ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Akan bertekan diatur. Cepat Rahman. Lembara dalam pemilu. Dengarkan, tidak ada yang lebih aktif. Yang B bermain bola, bertujuannya dalam bentuk kompetisi. Yang C sebuah rumah bola. Ini Abdul sendiri. Apa yang itu bisa kami? Dan selanjutnya komunikasi masa atau tindakan kolektif. Baiklah, segitu saja hasil diskusi kami. Apakah ada kritikan atau lain? Kritikannya dari kalian yang kelompok M6 dari 6 orang, kenapa bukan saja sendiri yang mengambil? Mau Abdul Rahman doang ya? Jawab Pak. Hah? Jawab. Jawab lah. Gimana cara bisnis ini, San? Jujur Pak. Hah? Enggak. Betul Pak. Karena tulisannya saya percaya Pak. Jadi mencarinya sama-sama tapi yang membikinnya. Itulah. Bapak diterima kan? Diterima kan? Tidak. Dapat. Nah, lagi. Nah, dengarkan dah. Baik, sepertinya tidak dapat. Sekian diskusi kedua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tinggal ke depan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pada senja, silakan. Baik, pada hari ini kita mempelajari mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial itu merupakan bersifat timbal balik antara satu orang individu dengan individu yang lain, antara individu dan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. Tadi kita melaksanakan kerja kelompok yang mencari bentuk-bentuk interaksi sosialnya Nah, dengarkan senja. dari gambar-gambar tersebut. Tanpa ada 4 gambar yang memiliki 3 bentuk interaksi yang sama. 2 bentuk interaksi yang sama. Ada bentuk asosiatif, ada bentuk akulturasi, serta disosiatif. Oke, terima kasih kepada senja. Untuk hari ini sekian pembelajaran kita. Dan pembelajaran yang minggu depan adalah kita masuk kepada materi sosialisasi. Mohon kepada Anda semua untuk membacanya karena kita juga akan membahasnya minggu depan. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada bapak dan kita, bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.